San Sheng Qiu, ternyata ada orang yang berbakat menjadi orang suci. Tapi sekarang jenius terkuat dari klan tiga iblis suci bukanlah dia. Kultivasinya secara alami tidak memenuhi harapan semua orang. Chu Feng tidak bisa berkomentar mengenai hal ini. Mungkin ada yang salah dengan artefaknya, atau mungkin ada masalah lain, tetapi tidak ada satupun yang bisa diselesaikan oleh Chu Feng saat ini. Mungkin ini belum waktunya. Dulu aku sangat tidak berguna. Tiba-tiba suatu hari, garis keturunanku sepertinya terbangun, dan aku merasa bahwa aku tidak lebih buruk dari yang lain. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menyemangati San Sheng Qiu. Keyakinan sangat penting dalam berlatih kultivasi. Jika ia tidak percaya pada dirinya sendiri maka akan sulit mencapai ketinggian tertentu. Berapa umurmu saat itu? San Sheng Qiu bertanya. 10 tahun, kata Chu Feng. Yah, apakah aku sedikit terlambat? San Sheng Qiu bertanya. Jangan takut terlambat untuk makan enak, kata Chu Feng sambil tersenyum. Saya ingin meminjamkan Anda beberapa kata-kata yang baik. San Sheng Qiu tersenyum dari lubuk hatinya. Meskipun dia tahu bahwa Chu Feng sedang menghiburnya, suasana hati San Sheng Qiu sebenarnya meningkat pesat. Sepertinya dia sangat menyukai ini. Beberapa orang terus bergerak maju sambil berbicara, namun tiba-tiba awan gelap menghilang, dan angin serta pasir pun menghilang. Di gurun depan, jurang maut muncul. Hanya ketika mereka bertiga terangkat ke udara mereka dapat melihat dengan jelas, lubang itu sangat besar, seperti benua, tetapi ada sesuatu di tengahnya. Itu adalah menara kuno. Pagoda kuno ini hanya memiliki 3 lantai, namun pagoda ini tingginya 10.000 meter. Dan pintu masuk menara ini sebenarnya berada di puncak menara. Setelah mengamati beberapa saat, Ziling, 3 orang suci Xingyu, dan 3 orang suci Qiu semuanya memandang Chu Feng. Mereka tidak melihat ada yang salah dengan hal itu. Namun masih menunggu Chu Feng mengambil keputusan. Masuk langsung. Saat Chu Feng berbicara, dia langsung menuju pintu masuk menara, diikuti oleh Ziling dan yang lainnya. Tapi begitu mereka melangkah ke dalam menara, rasa penindasan yang kuat melanda Chu Feng dan mereka berempat, menahan mereka sehingga mereka tidak bisa bergerak. Rasa tertindas kali ini benar-benar berbeda dengan tekanan sebelumnya dari awan di luar, tidak hanya menguasai kebebasan, tapi juga merasuk jauh ke dalam jiwa. Perasaan itu bahkan lebih menakutkan daripada tekanan dari awan gelap. Jangan gugup, jangan berjuang, level ini mirip dengan penilaian bakat, yaitu menguji apakah kita memenuhi syarat untuk melanjutkan secara mendalam. Tenang sedikit. Jika Anda tidak dapat melewati level ini, Anda akan diteleportasi keluar dari menara ini dan tidak lagi memenuhi syarat untuk masuk. Chu Feng mengingatkan. San Sheng Qiu, yang awalnya menyeringai dan berjuang keras, segera menutup matanya setelah mendengar kata-kata Chu Feng dan bekerja sama dengan penindasan dan invasi. Meskipun dia masih sedikit kesakitan, setelah beberapa saat, penindasan itu terasa nyata. Setelah mereka bubar, dia juga mendapatkan kembali kebebasannya. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa ketiga Chu Feng telah melepaskan pengekangan mereka dan sedang menatapnya. Apakah aku yang paling lambat? San Sheng Qiu bertanya. Kami tidak menjadi lebih cepat. Tetapi untuk level kedua berikutnya, Anda harus siap secara mental. Itu adalah formasi ilusi, dan semua yang Anda lihat di dalamnya adalah palsu. Jadi siapapun yang Anda lihat, bunuh dia dan jangan tinggalkan siapapun. Kata Chu Feng. Bagaimana kamu tahu? San Sheng Qiu bertanya. Ada tertulis di sana. Chu Feng menunjuk ke pintu masuk ke tingkat yang lebih rendah, di mana ada tanda kayu. Dikatakan bahwa tingkat kedua adalah formasi ilusi, tetapi itu hanya mengingatkan ini. Jadi San Sheng Qiu bertanya, tidak ada konten khusus, Aku menebak berdasarkan tata letak adegan di sini, tapi seharusnya cukup mirip. Tentu saja,
Jika tebakanku salah, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Kata Chu Feng sambil tersenyum. Aku percaya padamu. San Sheng Qiu berkata. Apakah kamu siap secara mental? Jika ya, kami akan masuk. Chu Feng bertanya. Aku baik-baik saja, kata 3 orang suci Qiu. Ziling dan 3 orang suci Xingyu juga mengangguk. Ingat, tidak masalah jika kamu gagal. Jangan menanggung beban psikologis apapun. Setelah mengatakan ini, Chu Feng memimpin untuk melangkah ke dalamnya. Segera setelah itu, Ziling, bahasa bintang 3 orang suci, dan musim gugur 3 orang suci mengikuti dari dekat. Saat dia melangkah ke dalamnya, musim gugur 3 orang suci memasuki sebuah adegan, dan semuanya ada di sini adalah anggota dari klan iblis 3 orang suci. Perasaan ini seperti memasuki mimpi dari dunia nyata. 3 orang suci Qiu berpikir bahwa semua ini nyata, dan telah benar-benar melupakan apa yang dikatakan Chu Feng sebelumnya, dan bahkan apa yang dia katakan sebelumnya mengapa. Jadi dia merasa bahwa dia seharusnya ada di sini, inilah dunia tempat dia tinggal. Saat seorang anggota suku mendekat dan menusukkan pisau ke perutnya, dia masih terlihat terkejut. Dia tidak mengerti mengapa pihak lain ingin menyerangnya. Hingga segala sesuatu di sekitarnya menjadi terdistorsi, lalu terbungkus dalam kekuatan teleportasi. Kekuatan teleportasi menghilang, dan dia duduk dengan lemah di tanah. Tempat di mana dia berada saat ini adalah lantai atas menara kuno. Brengsek. San Sheng Qiu membanting tanah dengan keras. Saat itulah dia mendapatkan kembali ingatan normalnya dan menyadari bahwa segala sesuatu yang nyata tadi hanyalah ilusi. Dan pada saat ini, kekuatan transmisi lain muncul, yaitu bahasa bintang 3 orang suci. San Sheng Xingyu, seperti dia, langsung merosot ke tanah dan sepertinya dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Xingyu, kamu juga gagal. Melihat Staryu 3 orang suci juga gagal, 3 orang suci Qiu merasa sangat lega. Namun sebelum bahasa bintang 3 suci berbicara, 2 kekuatan teleportasi lagi muncul secara bersamaan, yaitu Chu Feng dan Ziling. Tapi tidak seperti mereka, Chu Feng dan Ziling berdiri. Kamu juga gagal. Melihat Chu Feng dan Ziling diteleportasi kembali, San Sheng Qiu tiba-tiba berdiri. Jika dia dan bahasa bintang 3 suci gagal, dia akan sedikit lega. Tapi jika Chu Feng juga gagal, dia akan merasa tidak enak, lagi pula Chu Feng adalah kekuatan utamanya. Aku akan menyekanya. Tapi begitu dia berdiri, dia merasakan sakit yang menusuk di perutnya. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia melihat perutnya berlumuran darah. Disitulah dia ditikam dalam formasi ilusi sebelumnya. Wow, pada saat yang sama, bahasa bintang 3 suci menyemburkan seteguk darah. Dia tidak ditusuk dengan pisau tajam, tetapi punggungnya dipukul dengan telapak tangan. Sial, apa yang terjadi? Bukankah kita terluka dalam susunan ilusi? Kenapa kita benar-benar terluka? Bukankah itu palsu? San Sheng Qiu tampak bingung. Apa yang kamu lihat dalam formasi itu palsu, tapi luka yang kamu derita itu nyata. Lain kali kamu gagal dalam tantangan, lukanya akan lebih serius. Saat Chu Feng berbicara, dia membuka telapak tangannya dan melayangkan 2 pil ke arah Three Signs Autumn dan Three Signs Star Language. Terima kasih. 3 orang suci Xingyu meminum ramuan itu, dan lukanya segera membaik. Rasa sakit di perut San Sheng Qiu juga hilang, tapi San Sheng Qiu dengan hati-hati melihat ke arah Chu Feng dan mereka berdua, kenapa kamu baik-baik saja? Kami tidak gagal. Tapi kami berempat adalah satu. Jika kamu gagal, kami itu juga akan gagal, kata Chu Feng. Jadi kamu dikirim kembali karena kita berdua gagal. San Sheng Qiu bertanya. Iya, Chu Feng mengangguk. Itu terlalu sulit. Kamu akan kehilangan ingatanmu jika kamu memasukinya. Ini seperti mimpi. Aku lupa bahwa kita awalnya menghancurkan formasi di sini,
tapi aku merasa bahwa aku hidup di dunia ilusi itu. Sansheng, kata Qiyu. Tetapi mereka berhasil, kata tiga orang suci. Iya, kenapa kamu tidak terpengaruh? Sansheng Qiyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Chu Feng dan Ziling saling memandang, dan dengan satu pandangan, mereka berdua mengerti. Faktanya, mereka tidak melakukan sesuatu yang istimewa, hanya melangkah ke dalamnya, mereka tahu itu hanya ilusi. Mungkin kita sudah memasuki lebih banyak reruntuhan, jadi resolusinya lebih kuat, kata Ziling. Tetapi kami juga menerima pelatihan secara rutin, kata Sansheng Qiyu. Perkuat imanmu dan coba lagi. Katakan padaku jika kamu sudah siap. Setelah mendengar ini, Sansheng Xingyu segera menutup matanya, dan Sansheng Qiyu mengikutinya. Setelah beberapa saat, mereka berdua membuka mata mereka pada saat yang sama. Siap, ayo pergi. Chu Feng masuk lagi saat dia berbicara. Namun tidak lama kemudian, keempat orang itu kembali satu per satu. Kali ini, ketika Chu Feng dan Ziling kembali, mereka masing-masing berjalan menuju bahasa tiga orang suci musim gugur dan bahasa bintang tiga orang suci. Kali ini, mereka tidak hanya gagal lagi, tetapi mereka juga terluka parah bahkan mengancam nyawa. Oh tidak, apa yang terjadi? Setelah saya masuk, saya tidak yakin itu adalah formasi ilusi. Sansheng Qiyu menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Sansheng Xingyu tidak berkata apa-apa, tapi wajah pucatnya juga menunjukkan rasa kehilangan dan menyalahkan diri sendiri. Sebagai seorang jenius, tidak ada seorang pun yang bisa menerima bahwa ia menjadi seorang yang membosankan.